Ya, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, sungguh bersyukur pada Tuhan di mana pada pagi hari ini kembali kita boleh datang beribadah pada Tuhan. Walaupun di tempat ya di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan di dalam satu roh yang mau menyembah memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Ya, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita landaskan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Allah kita, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Allah yang menopang, Allah yang menyertai kita. Kita mengucap syukur mempunyai Allah yang demikian besar, yang selalu menjaga, memelihara kita. Kepada Allah itulah, mari kita akan memuji, mengagungkan namanya. Mari kita nyanyikan pujian nomor 10, hormat bagi Allah. Melalui ibadah ini kita tunjukkan hormat kita kepada Allah melalui puji-pujian kita. Yang esa, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Intro. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Allah kita Allah yang besar, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menopang kehidupan kita ini, kita akan mengikrar pengakuan iman drasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan topangan tangan-Mu yang selalu menguatkan, menghibur kami untuk boleh menghadapi setiap kondisi kehidupan kami. Kami ucap syukur mempunyai Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh terus bersyukur akan setiap kebaikan-Mu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama, beribadah, menaikkan pujian, mengagungkan, memuliakan nama-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami akan menyiapkan hati untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai mulut bibirnya untuk boleh menyampaikan akan kehendak-Mu. Sehingga Allah Roh Kudus boleh memampukan kami, memberikan pengertian bagi kami, dan boleh menuntun kami untuk boleh melakukannya. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, bagaimana kondisi mereka. Tuhan sendiri yang melawat, menjaga, memelihara, dan menguatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbadan lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap sarana-sarana internet ya, dan setiap peralatan yang digunakan. Tuhan juga boleh lawat sehingga efektif yang menyampaikan akan pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang telah menganugerahkan hidup bagi kita. Oleh sebab itu kita harus terus mengingat akan pengorbanan Tuhan kita, sehingga itu boleh menjadi satu dasar iman kita, menguatkan kita untuk menghadapi tantangan. Mari kita naikkan pujian nomor 161. Ingat akan nama Yesus. Itu akan menjadi satu penghiburan, menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, ya perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Intro. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ya selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Syair yang begitu indah, saudara-saudara, pada saat apapun yang kita alami, ya, tantangan apapun yang kita hadapi, ingatlah nama Yesus. Di situ ada perlindungan, di situ ada kekuatan. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membacakan nas Alkitab kita pada minggu ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan.
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam kegelapan akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita sebelumnya akan menaikkan sebuah pujian, Ajaiblah Firman Hidup, PPK nomor 81. Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Intro. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat mengutuskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Firman Tuhan adalah kekuatan daripada Allah yang akan memampukan kita untuk boleh menghadapi tantangan hidup kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Pada hambanya dipersilakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada minggu hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat segala keadaan kami. Dalam kondisi apapun kami, ajar kami untuk kami bersyukur Tuhan. Dan di dalam ibadah kami pada hari ini,
Ajar kami untuk kami boleh duduk diam merenungkan firman Tuhan. Buat kami memahami, buat kami mengerti, dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kembali kita berjumpa di dalam ibadah online, dan puji Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir kita berjumpa di dalam ibadah online. Tetapi mulai bulan April, mulai bulan depan, GKRI Dwi Warna akan mengadakan ibadah tatap muka. Jadi ibadah tatap muka telah kembali dibuka, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam ibadah tatap muka yang tentunya melalui protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini adalah gereja yang menginjili. Nah, kalau berbicara tentang gereja yang menginjili, terlihat dari tema ini bahwa menandakan satu kalimat aktif. Gereja yang menginjili menandakan satu kalimat yang aktif, yang tentunya menunjukkan suatu sikap optimistik. Sekali lagi, ini satu kalimat yang menunjukkan sikap optimistik terhadap satu misi, satu panggilan, satu kegiatan yang terkait dengan adanya produktivitas. Jadi kalau kita mau mencoba memahami tema pada hari ini yang berbicara tentang gereja yang menginjili, ada unsur yang pertama adalah aktif atau adanya kegiatan. Yang kedua berbicara tentang optimistik atau keyakinan. Dan yang ketiga kita berbicara tentang produktivitas atau hasil. Benarkah hal ini, tiga unsur ini ada di dalam tema pada minggu ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah gereja, penginjilan menjadi satu pembahasan yang menarik tentunya. Penginjilan tentunya tidak lepas dari yang namanya gereja. Sehingga gereja seringkali berbicara atau mengangkat sebuah tema tentang penginjilan. Dan penginjilan ini menarik sekali kalau kita lihat dari sejarah gereja. Baik yang dilakukan oleh si pelakunya ataupun objek atau orang yang diinjilinya. Dan dalam satu kesempatan saya pernah mendapatkan satu informasi bahwa zaman dulu saat gereja-gereja di Indonesia sedang dibuka atau baru dibuka atau penginjilan itu baru masuk ke Indonesia, begitu banyak orang yang dibaptis. Dan akhirnya saya mendengar satu kabar selentingan bahwa mereka yang dibaptis itu akhirnya dihargai per kepala oleh zaman Belanda saat itu. Pemerintahan Belanda saat itu menghargai per kepala berapa dolar atau berapa rupiah, sehingga ketika total 50 orang yang dibaptis, maka gereja tersebut atau pendeta tersebut mendapatkan satu imbalan tertentu dari orang-orang yang dibaptis. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika gereja-gereja mulai bertumbuh, mulai banyak dan terlepas dari informasi yang saya terima saat itu, lalu kemudian saya tarik garis benang merahnya dalam kondisi gereja saat ini. Berapa banyak tanpa sadar gereja akhirnya mengambil satu kebijakan atau satu kesimpulan bahwa gereja yang besar adalah gereja yang memiliki jumlah jemaat yang banyak. Sekali lagi saya katakan, tanpa disadari stigma yang muncul di masyarakat adalah gereja yang besar adalah gereja yang memiliki jumlah jemaat yang banyak. Dan tanpa disadari pula akhirnya masing-masing gereja atau tiap-tiap gereja berlomba-lomba untuk mengumpulkan jemaat. Sehingga ketika gereja si A setiap kali ibadah ribuan orang, maka gereja tersebut dikategorikan adalah gereja yang besar. Dan bagaimana dengan gereja-gereja yang dihadiri hanya 5-10 orang? Tentunya kebalikannya, mereka akan dianggap sebagai gereja yang kecil. Apakah tolak ukur dari produktivitas atau hasil atau jemaat yang beribadah itu menjadi salah satu indikator bahwa gereja tersebut adalah gereja yang besar? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Akhirnya setiap gereja berfokus pada strategi penginjilan dalam bentuk bagaimana cara memenuhi kursi-kursi yang kosong. Bagaimana strategi gereja akhirnya terkungkung pada pola strategi untuk memikirkan jemaat berkembang secara kuantitas. Saya tidak berani menghakimi dan substansi renungan kita pada hari ini bukanlah hal itu. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa seperti tadi di awal saya sampaikan, tema gereja yang menginjili akhirnya memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur aktif atau kegiatan, yang kedua unsur optimistik atau keyakinan, yang ketiga unsur produktivitas atau hasil. Karena secara metodologi kuantitatif, hasil secara nyata jelas terlihat ketika jumlah jemaat itu banyak. Ketika jumlah jemaat yang hadir pada setiap ibadah itu penuh. Itulah akhirnya menjadi satu rangkaian strategi penginjilan yang dimiliki oleh setiap gereja saat ini. Sekali lagi saya katakan bahwa substansi renungan kita pada minggu ini bukanlah hal yang demikian. Tetapi kita mau berbicara tentang penginjilan. Gereja yang menginjili adalah sesuatu tema di mana ada rangkaian kegiatan di sana. Tetapi kalau kita pahami secara baik makna dari penginjilan, yaitu melakukan sesuatu terhadap Injil. Apa itu? Menarik sekali kalau kita lihat Injil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, yaitu kabar baik. Berarti gereja yang menginjili adalah gereja yang menyampaikan kabar baik. Gereja yang menyampaikan kabar sukacita. Gereja yang menyampaikan kabar keselamatan. Itulah esensi daripada penginjilan. Sekali lagi saya katakan bahwa penginjilan adalah melakukan sesuatu terhadap Injil. Atau dengan kata lain melakukan sesuatu dengan dasar Injil. Ketika orang menginjili, orang tidak berbicara tentang dirinya, orang tidak berbicara tentang kegiatannya, orang tidak berbicara tentang di luar konteks Injil. Itulah esensi dari penginjilan. Sehingga dikatakan ketika kita melakukan penginjilan, kita sedang menyampaikan kabar baik. Kita sedang menyampaikan kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Bagaimana kita akan belajar 2 hal di sana, berbicara tentang Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita. Saya bacakan untuk kita semua, Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tema tentang gereja yang menginjili, kita mau melihat bagaimana ketika Petrus dan Yohanes saat itu dihadapkan di dalam persidangan mahkamah agama. Ya, judul perikopnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saat mereka menyampaikan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus Kristus. Saat itu Petrus dan Yohanes menyampaikan kabar itu bukan dalam keadaan aman. Petrus dan Yohanes menyampaikan kabar baik itu bukan dalam keadaan nyaman.
Tetapi ketika dia menyampaikan itu, dia sedang berbicara kepada orang banyak. Dan ketika di ayat yang pertama dikatakan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Lalu mereka tiba-tiba didatangi imam, didatangi kepala pengawal bait Allah. Lalu kemudian dikatakan mereka kemudian itu ditangkap. Di ayat yang kedua dikatakan begini dari Kisah Para Rasul. Orang-orang itu sangat marah. Siapa orang-orang itu? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi siapa yang marah? Yang marah adalah imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Di ayat yang kedua dikatakan orang-orang itu sangat marah karena mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa, perhatikan baik, dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang penginjilan dan kita melihat dalam konteks Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bagaimana Petrus dan Yohanes menyampaikan kepada orang banyak saat itu, dan tiba-tiba mereka dihampiri oleh para pemuka agama. Oleh mereka yang memang benar-benar memahami hukum Taurat saat itu. Dikatakan di sana imam-imam, kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Kalau kita melihat gereja yang menginjili, apakah imam-imam, apakah kepala pengawal bait Allah, apakah orang-orang Saduki, kerjaan mereka tidak menginjili? Jelas mereka menginjili karena mereka belajar tentang apa itu hukum Taurat. Mereka sangat memahami isi daripada hukum Taurat. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes menyampaikan kabar keselamatan, mereka marah. Tentunya ada yang salah dalam hal ini. Apakah isi pemberitaan dari Petrus dan Yohanes yang salah? Ataukah pemahaman dari para imam, dari kepala pengawal bait Allah, dari orang-orang Saduki itu pemahamannya salah tentang apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dari sini saja kita melihat bahwa adanya satu perbedaan pandangan penginjilan saat itu antara imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki dengan Petrus dan Yohanes. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes di ayat yang kedua dikatakan begini, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, mereka tidak senang. Isi dari penginjilan itu yang tidak disukai oleh mereka. Jadi perhatikan baik. Penginjilan ini memiliki esensi bahwa kita melakukan sesuatu terhadap Injil, yaitu mengabarkan kabar sukacita, yaitu tentang keselamatan. Dan dari sini saja kita mau belajar bahwa ketika Petrus dan Yohanes menyampaikan kabar bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang Saduki, orang-orang kepala pengawal bait Allah, imam-imam, mereka marah. Lalu kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Ayat yang keempat. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kalimat selanjutnya, Petrus dan Yohanes ketika itu ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya mereka disidang di hadapan mahkamah agama. Di saat itulah sidang. Petrus dan Yohanes menyampaikan ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kronologis dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Dan ini menjadi materi renungan kita pada hari ini.
Berbicara tentang gereja yang menginjili adalah satu sikap, tindakan, kegiatan yang dilakukan oleh gereja di dalam menyampaikan kabar keselamatan. Kabar keselamatan yang bagaimana? Kabar keselamatan yang hanya di dalam Yesus jalan dan keselamatan itu. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes menyampaikan bahwa di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kabar inilah yang tidak disukai oleh imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan Saduki. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa ketika Petrus dan Yohanes menyampaikan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Petrus dan Yohanes bukan dalam keadaan sedang sukacita. Petrus dan Yohanes tidak sedang dalam keadaan nyaman. Petrus dan Yohanes saat itu sedang ada di dalam persidangan di hadapan mahkamah agama yang menentukan nasibnya kemudian. Apakah mereka akan tetap ditahan atau mereka akan dibebaskan. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang banyak itu mereka menjadi percaya oleh karena perkataan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ada dua hal yang kita mau pelajari pada hari ini. Penginjilan tidak lepas dari misi. Oleh sebab itu menjadi stigma kita bahwa ketika kita berbicara tentang penginjilan, itu juga berbicara tentang misi. Oleh sebab itu tadi di awal saya katakan bahwa bagaimana gereja terkungkung pada strategi-strategi penginjilan yang tujuannya mengumpulkan jemaat. Gereja yang menginjili diyakini bahwa gereja tersebut memiliki departemen misi misalnya. Entah itu misi keluar kota, entah itu misi di dalam lingkungan gereja, entah itu misi terhadap masyarakat di sekitar gereja. Tetapi esensi dari penginjilan adalah menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Terlepas nanti apakah orang yang percaya itu bergereja di gereja kita atau tidak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, menginjili berbicara tentang kabar keselamatan. Gereja yang menginjili adalah gereja yang menyampaikan kabar baik. Gereja yang menyampaikan kabar sukacita. Gereja yang mengabarkan tentang kabar keselamatan. Penginjilan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita bercerita tentang siapa itu Kristus. Sekali lagi saya katakan penginjilan tidak hanya berbicara tentang kita menyampaikan siapa itu Kristus. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena orang banyak bisa mencari identitas siapa itu Kristus melalui buku-buku, melalui artikel-artikel, melalui jurnal-jurnal ilmiah, melalui internet, melalui banyak sumber. Dan mereka hanya mengenal siapa itu Kristus. Banyak orang meyakini bahwa Yesus adalah nabi, salah satu nabi. Banyak orang yang meyakini bahwa Yesus adalah guru atau tokoh orang Kristen. Banyak orang yang meyakini bahwa Yesus adalah nabi yang melakukan mujizat kesembuhan, mujizat kebangkitan, mujizat dan mujizat. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Inilah esensi dari tentang penginjilan. Hal yang pertama adalah mari menginjili kita berbicara tentang kabar keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang menginjili, ini bukan tugas, tetapi ini tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang percaya Bapak Ibu. Saya sudah cukup lama percaya
menjadi orang percaya. Saya sejak lahir dalam keluarga Kristen. Sejak kecil saya dibawa sama orang tua saya ke gereja. Saya ikut sekolah minggu, saya ikut remaja, sampai akhirnya saya dibaptis. Tetapi ketika dibaptis, apakah saya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah setelah saya dibaptis, hidup saya berubah? Apakah setelah saya dibaptis, saya otomatis menjadi pengikut Kristus? Dan akhirnya ketika setelah saya selesai dibaptis, saya melupakan tanggung jawab yang saya miliki, yaitu menginjili. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tugas tanggung jawab kita adalah menginjili. Sampai akhirnya pada satu titik, ketika saya selesai sidang tesis saya di tahun 2014. Saat itu saya, mungkin sebelum-sebelumnya saya memang melayani di gereja. Entah itu sebagai pemusik, entah itu sebagai pengurus remaja, entah itu sebagai guru sekolah minggu, entah itu menceritakan cerita di sekolah minggu, entah itu menjadi pemimpin pujian dan sebagainya. Dan saya aktif di gereja. Tetapi bagaimana dengan proses penginjilan yang saya lakukan? Sampai akhirnya pada satu titik tepat di tanggal 30 Desember tahun 2014. Selesai sidang tesis, kemudian saya merenung. Hari itu adalah tepat 5 tahun di mana papa saya meninggal. Dan dari sanalah saya mendapat satu ilham gitu. Seperti Tuhan berbicara apa yang sudah saya lakukan selama ini terhadap penginjilan. Dan sejak saat itu saya mencoba berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang saya punya. Ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, iman yang saya miliki, kepercayaan yang saya miliki, apakah ini diproses hanya untuk saya sendiri? Dan ketika itu saya merenung. Setelah selesai sidang tesis, kemudian saya mengambil kursi, saya duduk di sana, saya nangis dan saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tetapi bukan hanya terima kasih saya selesai sidang. Bukan hanya terima kasih saya lulus sidang dan tinggal menunggu wisuda saat itu, tidak. Tetapi ada satu makna yang saya peroleh. Tepat di 5 tahun meninggalnya papa saya. Saya harus melakukan sesuatu terhadap penginjilan. Sampai akhirnya tercetusnya sebuah ministry, yaitu Ruhiman Ministry. Yang kemudian saya awali dengan saya membuat satu quote day begitu, satu catatan, lalu kemudian saya blast BBM ke semua kontak yang ada di saya. Lalu kemudian saya berpikir iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana saya memikirkan orang lain memahami tentang firman Tuhan melalui apa yang saya berikan. Lalu kemudian saya mencuplik setiap hari ayat-ayat firman Tuhan yang kemudian saya BBM-kan ke semua kontak saya. Terlepas mereka itu orang percaya atau orang tidak percaya atau orang yang belum percaya. Saya sebarkan itu semua, Dan akhirnya saya terus berpikir, penginjilan yang bagaimana lagi yang harus saya lakukan supaya mereka percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam penginjilan ini kita mau mengambil sikap apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus terhadap penginjilan. Berapa banyak dari kita yang sudah lama bergereja? Berapa banyak dari kita yang sudah lama aktif di gereja? Namun pertanyaan saya, untuk saya sendiri dan untuk kita semua, bagaimana pola penginjilan yang kita lakukan buat mereka? Buat mereka yang belum percaya. Saya teringat banyak kisah di dalam Alkitab. Orang yang Tuhan, saya ini tidak pandai bicara Tuhan.
Saya tidak mampu berkata-kata kepada orang lain. Tuhan, saya ini najis bibir Tuhan. Tuhan, saya ini pemalu. Bahkan Gideon minta bukti sama Tuhan saat zaman hakim-hakim. Ketika orang dipilih Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Penginjilan atau menginjili bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan. Penginjilan atau menginjili bukan hanya mereka yang kuliah teologi, yang mereka yang mengikuti pendalaman Alkitab. No. Penginjilan berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Apakah keselamatan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus itu hanya untuk kita saja, tanpa kita mau berbagi keyakinan itu kepada orang lain? Inilah kesempatan buat kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau melibatkan diri kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yaitu kabar baik, yaitu kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan. Kita mau belajar dari perjalanan Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini. Hal yang pertama, menginjili berbicara tentang kabar keselamatan. Bukan kabar tentang diri sendiri, bukan tentang gereja yang kita elu-elukan, bukan tentang hal-hal yang lain. No, penginjilan berbicara tentang kabar keselamatan. Dan hal yang kedua, gereja yang mengasihi berbicara tentang penginjilan. Menginjili berbicara tentang karya Roh Kudus. Sekali lagi, menginjili kita berbicara tentang karya Roh Kudus. Mari kita lihat ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 berkata begini, ketika sidang itu melihat, perhatikan baik, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan baik, orang biasa. Mereka bukan profesor. Mereka bukan ahli-ahli Taurat. Mereka bukan imam-imam. Mereka bukan kepala pengawal bait Allah. Mereka bukan orang-orang Saduki. Yang saya sebutkan tadi adalah mereka-mereka yang belajar tentang kitab Taurat. Tetapi Petrus dan Yohanes di dalam ayat yang ke-13 dicatat, mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ketika mereka yang orang-orang yang berada di dalam sidang mahkamah agama itu melihat Petrus dan Yohanes dengan beraninya menyampaikan sesuatu, lalu kemudian mereka mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang biasa, orang yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada satu benang merah yang menarik yang saya baca di ayat yang ke-13. Dan interpretasi saya dari ayat yang ke-13 adalah bagaimana Yesus memakai Petrus dan Yohanes dari orang yang biasa, yang tidak terpelajar. Mereka dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan kabar kebenaran, untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan apa yang keluar dari mulutnya, itu adalah karya Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, ketika mereka menyampaikan kabar baik itu, ketika mereka menyampaikan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Oleh karena Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus, Petrus dan Yohanes belajar langsung dari Yesus tentang keselamatan, tentang kabar sukacita. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-13, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menginjili berbicara tentang karya Roh Kudus. Jadi sangat
tidak masuk akal ketika kita berbangga diri bahwa ini loh hasil penginjilan saya. Bagaimana ketika orang berkata bahwa banyak orang yang percaya karena usaha saya dalam menginjili? No. Roh Kuduslah yang berkarya. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan untuk kita berbangga diri. Untuk kita mengakui bahwa itulah buah dari penginjilan saya. No. Kita dimampukan Tuhan. Kita dimampukan Tuhan untuk berkarya di dalam penginjilan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa menginjili adalah berbicara tentang karya Roh Kudus, artinya bagaimana seringkali kita terintimidasi oleh kemampuan kita. Aduh jangan saya lah, saya gak bisa apa-apa. Aduh please, bisa gak yang lain? Saya gak pandai bicara. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes gak perlu dia kuliah STT dulu. Petrus dan Yohanes tidak perlu dia belajar tentang Alkitab dulu. Satu alasan yang dimiliki Petrus dan Yohanes adalah ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia percaya, meyakini sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kehidupan dia diubah. Kehidupan Petrus dan Yohanes diubah. Sehingga keberanian itu muncul untuk menyampaikan kabar sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi menginjili itu adalah tanggung jawab kita. Dari dua hal ini yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Bahwa menginjili itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, tanggung jawab kita adalah menginjili. Tuhan Yesus berbicara melalui Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata begini. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 berkata begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dari ayat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bahwa kedatangan kita yang membawa kabar baik itu dinanti-nantikan oleh orang. Banyak orang lain sedang menanti-nantikan kita untuk kita membawa kabar baik itu. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang satu tema ini, aku utuslah aku. Dan di situ sudah dijabarkan oleh penginjil Rudi tentang bagaimana seorang Kristen harus melakukan penginjilan. Menyerahkan dirinya. Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Jadi berbicara tentang gereja yang menginjili, ketika kita sudah melihat esensi daripada penginjilan, ketika kita sudah melihat etimologi dari penginjilan, lalu ketika kita sudah belajar tentang apa yang harus disampaikan di dalam penginjilan itu, kita berbicara tentang gereja. Jadi siapa gereja yang dimaksud dalam tema tersebut Bapak Ibu? Berbicara tentang personalkah? Atau berbicara tentang institusi sebuah gereja? Kalau kita mau menjawab dengan jujur bahwa gereja secara institusi
terdiri dari personal-personal yang ada. Sehingga kalau kita meyakini, menyadari bahwa penginjilan adalah tugas dan tanggung jawab orang percaya, kita berbicara secara personal, yang artinya adalah ketika kita berbicara tentang gereja secara institusi, seharusnya secara otomatis gereja tersebut telah melakukan penginjilan. Melalui apa? Melalui personal-personal atau pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja tersebut secara institusi. Tetapi mungkin kalau kita berbicara tentang gereja dalam bentuk institusi, tentunya mungkin saja ada strategi-strategi khusus yang dimiliki oleh gereja. Ada term and condition-nya, ada syarat dan ketentuannya, ada peraturan-peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh gereja sebagai institusi. Bagaimana metode penginjilannya, bagaimana sasarannya, bagaimana dana yang diperolehnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang gereja yang menginjili, adalah satu gereja atau satu institusi yang seharusnya memiliki satu strategi atau metode penginjilan terhadap orang banyak. Tapi kalau kita berbicara tentang esensi daripada penginjilan itu, seyogianya gereja sudah melakukan penginjilan melalui pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja itu sendiri. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita pribadi-pribadi yang dimaksud yang ada di dalam gereja secara institusi itu sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menginjili, menyampaikan kabar tentang keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari dua hal ini kita mau merenungkan bersama. Tidak perlu pandai terlebih dahulu untuk menginjili. Tidak perlu kita ngelotok tentang isi Alkitab. Karena terkadang orang terjebak dengan perdebatan isi Alkitab. Isi Alkitab bisa diperdebatkan secara ilmiah di dalam ruang lingkup ilmiah. Dengan masing-masing memiliki alibinya. Masing-masing memiliki dasar-dasar teologinya. Entah itu teologi Kristen, entah itu teologi di luar Kristen. Tetapi ketika kita melakukan penginjilan, kita menyampaikan sebuah kabar baik. Dan ketika saya menyampaikan hal ini, saya teringat dengan almarhum Profesor Dr. S.J. Sujiono, pendiri dari GKRI. Ketika dalam kuliah, dalam kelas beliau berkata, menginjili itu mudah. Kamu naik taksi, duduk di dalam taksi, lalu kemudian ngobrol sama tukang taksi. Di sela-sela obrolan itu kamu bertanya, Bapak sudah kenal Yesus? Bapak percaya nggak Yesus adalah juru selamat dunia? Bapak mau nggak percaya kepada Yesus Kristus karena dia adalah jalan keselamatan? Sangat sesederhana itu. Almarhum Profesor Dr. S.J. Sujiono mengkontekstualisasikan penginjilan tersebut. Dan gak mudah sebetulnya Bapak Ibu, perlu keberanian yang matang. Tetapi keberanian itu bukan bersumber dari diri kita. Keberanian itu diperoleh adanya Roh Kudus di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan Tuhan untuk berkata-kata. Sampaikanlah Injil itu. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-10 tadi, bagaimana mereka memahami tentang Injil kalau tidak ada yang mengabarkan. Tugas kita adalah mengabarkan. Dan kalau kita mau jujur melihat sebagai ayat penutup kita pada minggu ini, di dalam Matius pasal yang ke-28, ini seringkali kita baca perintah untuk memberitakan Injil. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang
19 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir buat kita semua pada renungan kita minggu ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita berbicara tentang penginjilan, bisa dikatakan ini sebuah perintah, sebuah amanat agung, sebuah panggilan, sebuah tugas. Tapi saya buat perspektif dari diri saya sendiri bahwa penginjilan adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Ketika kita menyadari itu adalah tanggung jawab kita, berarti kita menyadarkan diri sendiri untuk kita do something di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari melalui kedua hal ini kita mau belajar bahwa sekali lagi tidak perlu kita memahami dalam-dalam. Tidak perlu kita memahami begitu berat. Tanggung jawab kita adalah menginjili. Kabar keselamatan yang kita tawarkan, bukan yang lain. Jangan sekali kita datang ke gereja situ. Karena gereja situ sering bagi-bagi berkat. Banyak kegiatan sosialnya di sana. Setiap bulan saya dapat donasi dari sana. Akhirnya orang terjebak pada pola pikir mengikut Yesus adalah mendapatkan bantuan sosial. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menginjili adalah kabar keselamatan yang kita tawarkan, bukan yang lain. Hal yang kedua, Tuhan memakai siapa saja untuk menginjili, karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk itu. Kiranya iman kita terus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kita tetap percaya kepada Tuhan, kiranya kita tetap tersadar bahwa kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu gereja yang menginjili. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat segala kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Suara manusia berhenti berbicara, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin seringkali kami terjebak memikirkan strategi penginjilan. Mungkin kami terjebak di dalam apa yang harus saya sampaikan kepada orang lain untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Mungkin kita terjebak akan pemahaman bahwa saya harus memahami isi Alkitab dulu baru saya berani menginjili. Tuhan mampukan kami Bapa, bahwa Petrus dan Yohanes, orang biasa yang tidak terpelajar, dipakai Tuhan, sungguh luar biasa. Mereka punya keberanian, mereka punya misi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Oleh karena Tuhan Yesus memakai mereka. Saat ini kami mau Tuhan, Engkau memakai kami seperti Engkau memakai Petrus dan Yohanes. Sekalipun situasi tidak aman, sekalipun situasi tidak nyaman, sekalipun kondisi yang kami alami masih rumit Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk kami percaya kepada Tuhan. Untuk kami percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. Perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berhenti mendengar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu kami percayai. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buah itu nyata dilihat orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami.
kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan doa sholawat ini. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同存，万有之源，万物之Terimalah berkat Tuhan dan camkan firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Yakin berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通、安慰与能力，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到主耶稣基督第二次再来，并直到永永远远。阿门。